Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan podcast Saung. Dengan saya seperti biasa ya, dari Bang Tajudin nih, Tajudin dari Koster. Kebetulan hari ini emang tidak ditemenin lagi dengan brother kita nih. Dan tamu kita sangat luar biasa nih. Kita langsung panggilannya aja ya, dengan Abang Aceng ini nih di PMI. Terima kasih banget sudah hadir, menyempatkan waktunya gitu kan, walaupun kita agak sedikit ngulur deh panjang nih. Jadi kita istilahnya aku waktunya jadi mungkin waktu istirahat, kita harus bisa ngobrol berpengalaman di sini gitu dengan PMI ini. Nih dari Bang Aceh ini dari PMI Jakarta Utara yang di Jalan Pelumpang ya, gitu ya. Pelumpang Serkan. Nah, untuk PMI ini sendiri gimana nih untuk tahun 2023 nih, bentar lagi masalahnya gitu. Ya. Gimana nih usia kepengurusan sekarang kan baru sekitar 10 bulan. 10 bulan, ya betul. Bang Rijal dan seluruh pengurus itu dilantik tanggal 18 Maret ya. 18 Maret tahun 2022 kemarin. Iya betul. Artinya kurang lebih 10 bulan beliau mengemban amanah menjadi ketua PMI Jakarta Utara. Berbarengan dengan saya juga diberikan amanah oleh beliau untuk menjadi kepala markas di PMI Jakarta Utara. Oh siap. Saya mendapatkan SK dari beliau itu tanggal 1 Maret. 1 Maret. 1 Maret mengawal beliau bersama-sama sampai dengan tahun 2027. 2027. Jadi masa periodenya ini sekitar 5 tahun. 5 tahun ya. 5 tahun. Siap. 10 bulan ini saya melihat Bang Rijal memang harus jadi ketua PMI Jakarta Utara. Wah, iya, karena lebih ini ya kayaknya. Karena memang langkah-langkah yang beliau lakukan itu sangat revolusioner, merubah wajah PMI. Ya betul. Karena PMI kan milik seluruh masyarakat. Betul. Tempat di mana masyarakat berbagi masalah. Betul. Karena memang PMI hadir saat masyarakat mendapatkan bencana, jadi nggak pernah PMI hadir saat masyarakat lagi senang-senang, lagi gembira gitu. Oh iya betul. Karena masyarakat pasti mengingat PMI itu saat mereka lagi tertimpa musibah, tertimpa masalah. Oh. Karena memang itu menjadi tugas pokoknya PMI. PMI ya. Jadi gini mungkin izin. Jadi PMI itu bukan cuma untuk donor darah aja gitu, bukan? Bukan. Oh jadi selain dari itu ada program-program yang lainnya? Program lain ada. Karena kan PMI ini dibentuk oleh pemerintah itu tanggal 17 September 1945. 1 bulan setelah proklamasi. Iya betul. Udah dekat. Agar negara kita ini mendapatkan kedaulatan. Siap. Maka dibentuklah PMI sebulan setelah proklamasi, diberikan amanah. Salah satunya pertama hadir saat bencana, karena waktu itu kan saat perang. Iya betul, karena pasti. Negara kita ya, masih dalam kondisi perang. Kondisi perang pasti butuh banget tenaga itu. Akhirnya berkembang terus sehingga akhirnya PMI mendapatkan amanah untuk menjaga ketersediaan darah. Ketersediaan darah gitu. Kemudian PMI juga diamanahkan untuk mengembangkan jiwa kepala-merahan bagi remaja. Makanya di sekolah-sekolah itu ada PMR namanya. PMR. Kepala Merah Remaja. Oh iya, SD, ya betul. SMA yang derajat ya. Ya betul. Itu pasti ada PMR gitu kan. Ya, betul. Karena memang ini menjadi salah satu tugas PMI dalam rangka meningkatkan jiwa kepedulian. Iya. Kemudian kepala merahan dengan 7 prinsip yang ada di PMI. Gitu kan. Makanya terus berkembang sehingga akhirnya PMI karena negara kita sudah aman nih. Betul. Tapi tidak aman dari bencana. Iya, itu kan alam ya, nggak bisa itu benar-benar itu. Juga tiba-tiba Cianjur Iya, dengan Cianjur gimana tuh PMI itu? PMI hadir Jakarta Utara itu saat siang kita mendapatkan informasi gempa di Cianjur, kemudian sore sudah mendapatkan update tentang kerusakan, korban jiwa dan sebagainya. Akhirnya kita mempersiapkan personil relawan-relawan untuk kita kirim ke sana. Malamnya kita berangkat. Malamnya kita berangkat sekitar 12 karena biasanya pada saat-saat bencana awal-awal itu yang dibutuhkan adalah tenaga.
Tenaga untuk awal ya, awal kena bencana itu pasti tenaga ya. Evakuasi korban, ya kan, untuk melakukan perawatan yang sifatnya pertolongan pertama dan lain sebagainya. Maka kita mengirim yang namanya relawan. Sekitar 12 personil kita kirim ke sana. Mereka 1 minggu bekerja membantu pemerintah ya. Karena memang tugasnya PMI itu kan membantu pemerintah. Betul. Mengevakuasi, malam itu langsung terjun ke lapangan, merawat masyarakat yang selamat tapi mereka luka-luka, palanya bocor dan sebagainya. Nah, itu terdokumentasikan semuanya. Kemudian kita mengajak masyarakat untuk open donasi. Open donasi betul. Sekitar 200 jutaan kita. Alhamdulillah, makanan sebagainya gitu kan. Itu rencana besok tuh tanggal 25 kita akan kirim semuanya itu ke sana. Tanggal 25 berarti pas Natal ya, langsung berangkat lagi nih. Kita berangkat ke sana karena tanggal 26 itu kalau tidak salah akan jadi hari relawan. Hari relawan. Jadi kita akan apel di sana bersama relawan-relawan yang dikirim oleh PMI kota dan kabupaten yang lain gitu kan. Kemudian kita akan menyebar ke titik-titik di mana mereka masih membutuhkan trauma healing buat anak-anak. Iya betul. Kemudian perawatan bagi yang luka-luka. Betul. Kemudian juga kita akan mengecek rumah-rumah ibadah yang memang itu menjadi sentra ibadahnya masyarakat tapi tidak berfungsi atau misalnya atasnya bocor, gentengnya berantakan. Nah, kita akan coba melakukan asesmen, ya kan, dan memang target kita akan coba untuk ikut memperbaiki. Ya, itu bisa berjalan dengan normal. Luar biasa banget, terima kasih banget di PM ini. Saya mau nanya nih, ini relawan ini dari mana nih ambil relawan-relawan dari PMI ini? Apa dari sipil, apa dari mana itu? Kalau relawan itu kan memang kita lakukan pelatihan khusus ya. Maka setiap tahun itu PMI melakukan rekrutmen terhadap relawan usia 17 sampai 25 tahun. Mereka tergabung dalam istilah namanya KSR, Korps Sukarelawan. Usia muda, ya kan, kita tempang jiwanya, kemudian kita isi kepalanya dengan hal-hal yang mengarah kepada jiwa kerelawanan, aksi-aksi kerelawanan di lapangan. Karena memang saat bencana ini butuh orang-orang yang memang mereka keluasan hati. Yang punya jiwa ya, betul. Ikhlasnya ya itu harus betul-betul. Jadi maka setiap tahun kita merekrut. Rekrut, kemudian kita tempa mereka, kita latih mereka. Itu untuk umum ya? Jadi apa khusus pelajar gitu atau gimana? Enggak? Pokoknya berusia 17 sampai umur 25. 17 sampai umur 25. Nah, di atas umur 25 itu mereka disebut TSR, tenaga sukarela. Tapi bagi masyarakat yang ingin terlibat dengan PMI untuk gerakan-gerakan kerelawanan di lapangan, itu nanti PMI itu akan membentuk yang namanya SIBAT, siaga bencana berbasis masyarakat. SIBAT, di tiap kelurahan. Agar saat ada bencana di satu wilayah itu penanganannya pertamanya itu bisa langsung cepat. Jadi langsung di per kelurahan nih? Per kelurahan. Rencana kita sudah menjadi bagian dari program kita membentuk itu. Terutama kan misalnya ada saudara-saudara kita yang ada di ujung Jakarta Utara Penjaringan. Kalau misalnya kita mendapatkan informasi ada bencana rob di sana gitu kan, sering terjadi gitu. Iya, betul. Air pasang gitu. Betul. Sedangkan kondisi PMI markasnya ada di ujung timur, betul. Ya, benar. Iya, Cilincing kan. Ya, betul. Nah, untuk penanganan agar cepat, ya memang PMI harus bentuk yang namanya SIBAT. Ya kan, siaga bencana berbasis masyarakat. Hingga nanti pertolongan-pertolongan berikutnya bisa ditangani langsung oleh PMI secara khusus. Artinya saat terjadi bencana di sana, relawan yang kita bina, kita tempa, mereka yang berdomisili di wilayah tersebut bisa langsung melakukan tanggap darurat bencana. Jadi apa aja yang disiapin di kelurahan itu dari PMI itu? Yang pasti pertama kita akan berikan wawasan tentang bagaimana menanggulangi bencana yang pertama itu. Kemudian juga kita isi jiwanya untuk tadi lebih mendahulukan kepentingan masyarakat yang membutuhkan. Karena susah kalau misalnya kita punya jiwa egois ya. Ya, betul. Lawan Jadi lawan itu ya dia harus menghibahkan tenaga, pikiran, waktunya untuk kepentingan masyarakat yang terlibat bencana. Karena itu harus siaga. Iya, betul. Itu tepat tuh. Sekarang PMI itu ternyata yang tadi ada yang diarahkan dijabarin tadi sama Bang Acang itu
Kata bukan cuma donor darah. Kita untuk siaga bencana, bahkan sekarang di kelurahan tuh ada tuh. Jadi kalau memang kita punya permasalahan, mungkin ada musibah, banjir gimana tuh, insya Allah nih PMI cepet nih tanggapnya nih di kelurahan, soalnya udah siapin orang-orang yang siap gitu menangani musibah itu ya. Dan untuk ke depannya juga mungkin PMI gimana nih, ada apa program-program baru lagi apa gimana nih? Ya kalau program memang kemarin sudah kita lakukan musyawarah kerja ya. Kita membuat perencanaan di tahun 2023 ya kan, ada program memang yang menjadi program rutin kita kan. Ada juga program-program yang sifatnya melihat situasi dan kondisi di lapangan gitu kan, kebutuhan masyarakat gitu. Tetapi memang hal yang sangat prioritas utama dari PMI Jakarta Utara adalah bagaimana hadir saat masyarakat tertimpa musibah yang utamain itu ya. Golden time itu betul. Artinya kalau Pak Anies pada waktu jadi gubernur bilang setiap ada bencana, tim penanggulangan bencana Provinsi DKI Jakarta akan hadir 30 menit setelah atau 20 menit setelah musibah gitu kan. Setelah musibah. Jadi secepat itu ya. Secepat itu. Kita ingin melakukan penanganan secara tanggap darurat itu cepat respon lah gitu. Makanya di PMI itu kan ada posko 24 jam. Posko 24 jam. Kita punya 3 ambulan. Kan? Kita punya 1 mobil jenazah. Jadi 3 ambulan ini ready untuk masyarakat. Itu 24 jam ya. Jadi istilahnya kalau masyarakat mungkin darurat ya, mungkin ada sakit apa gimana, mungkin atau sampai istilahnya butuh ambulan yang ini, berarti bisa langsung ya, hubungin langsung ke PMI ya. Hotline-nya 24 jam. Teman-teman standby siaga di posko itu. Contoh misalnya ada yang melahirkan. Ya, itu salah satunya mungkin yang laka lantas tengah malam. Betul. Gitu. Atau ada yang mau evakuasi pasien dari rumah ke rumah sakit atau kepulangan pasien dari rumah sakit itu ya. Kadang-kadang kan suka kita kesulitan tuh masalah ambulan tuh ya. Aduh, dari rumah sakit mungkin terbatas juga karena biaya gitu. Kendaraan juga gitu. Hubungi PMI, insyaallah 3 mobil ambulan yang standby di markas PMI dan 1 mobil jenazah itu siap difungsikan untuk masyarakat. Alhamdulillah ya, luar biasa nih emang nih. Aduh, abang kita nih Bang Rizal nih. Semoga nih PMI ini terus maju jaya terus gitu, dan relawan-relawannya tuh semakin banyak gitu. Dan saya kemarin tuh saya lihat di PMI itu ada bazar gitu. Itu fungsinya apa tuh bazar itu nanti di PMI itu, apa buat apa aja gitu? Ya, pertama begini, kita kan Bang Rizal nih punya prinsip ingin memberikan kepada masyarakat ruang seluas-luasnya. Artinya ingin menjadikan markas PMI Jakarta Utara sebagai rumah kemanusiaan. Wah, seperti itu ya, luar biasa nih. Teman-teman datang ke PMI nggak ada pagernya kan? Iya, betul. Nggak ada pagernya, itu tandanya bahwa memang kapanpun ya masyarakat yang ingin selalu terbuka, bebas masuk. Yang pertama. Yang kedua, Bang Rizal juga ingin memberikan pesan kepada masyarakat bahwa dengan kolaborasi kita bisa melakukan apapun dengan sama-sama, ya kan? Karena kegiatan kemarin itu didukung oleh pemerintah kota, iya betul, baik dari unsur kecamatan, kelurahan, PPSU, PKK, itu kan, Sudin, SKP dan sebagainya itu bergabung, sehingga akhirnya kegiatan itu mendapat respon yang luar biasa dari masyarakat. Kita punya kegiatan bukan hanya bazar ya, betul. Tapi kemarin itu kegiatannya donor darah dan pemeriksaan kesehatan gratis. Oh, kesehatan gratis. Jadi, mengangkat juga masyarakat yang hari ini mulai menata hidupnya pasca pandemi. Betul. Aduh, itu parah banget. Mereka ingin mencoba untuk meningkatkan kerja mereka, ya kan, usaha mereka. Maka PMI mencoba untuk memfasilitasi halaman yang begitu luas itu dijadikan bazar. Ada masyarakat menjual minuman, pakaian, atau kerajinan tangan atau sebagainya gitu kan. Dan dalam 2 hari terakhir ini respon masyarakat begitu luar biasa. Bodong-bodong, ya ada yang sekedar melihat, atau memang ada yang coba untuk biasanya makan bakso di samping rumahnya, kemudian coba makan bakso di situ. Iya, betul. Jadi memang dalam rangka meningkatkan tadi ekonomi masyarakat yang kemarin sangat terdampak COVID. Iya gitu. Dan saya melihatnya
kami melihatnya ya sangat luar biasa respon masyarakat, baik yang menjual maupun yang membeli. Gitu. Nah, tadi masalah COVID ini selama mungkin 2 tahun kebelakangan ini gimana di kegiatan PMI ini masalah COVID? Apa masih boleh orang istilahnya donor darah di PMI itu? Boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Jadi justru kemarin waktu lagi ketat-ketatnya aturan COVID. Iya, betul. PMI salah satu tempat yang dilonggarkan. Kenapa? Karena memang darah ini kan nggak bisa kita ambil dari manapun. Iya, betul. Iya, betul. Cuma satu dari manusia. Iya. Kalau manusia yang nggak datang atau kita batasi atau kita kurangi, gitu kan. Bagi orang yang membutuhkan di rumah sakit kan nggak berkurang. Ya, iya betul. Ya, sakit, permintaan tuh nggak berkurang, ya kan. Sedangkan pas pandemi datang, yang datang ke PMI ini berkurang. Iya. Nah, ini kan kalau udah bicara darah itu bicara nyawa. Iya, betul. Makanya akhirnya seketat-ketatnya aturan pada waktu itu, salah satu tempat yang dilonggarkan adalah PMI. Karena dalam rangka menjaga nyawa manusia. Iya, betul. Ya, kita stok itu ya darah itu. Itu pun minat masyarakat datang ke PMI itu drastis. Tapi tetap pasti Drastis. Karena ya hanya orang-orang yang memang yakin ya benar-benar langkah baik ya kan untuk menyelamatkan saudaranya di rumah sakit gitu kan, dia berangkat dengan kekuatan dan keyakinan dia bahwa insya Allah terbebas dari COVID gitu kan. Amin. Tapi kan ada beberapa orang-orang yang ragu ya. Iya, ragu. Khawatir dia terpapar COVID-19. Nah, itu betul. Dampak betul terhadap sekitar. Bahkan mungkin kita juga niat pengen itu, tapi pas mau keluarnya itu kan banyak banget larangannya. Nggak boleh keluar lah, sampai kerja aja kan harus isolasi mandiri lah di rumah, nggak boleh kemana-mana. Katanya, aduh kita sehat, kita juga kan, aduh jiwa kita kan selalu emang dari dulu sebelum COVID itu donor darah 3 bulan sekali gitu kan. Nah sekarang pas malam ini, aduh saya bilang gini gimana stok gitu, tapi emang tetap masih nggak sampai istilahnya nggak sampai kehabisan lah gitu ya. Iya, alhamdulillah sekuat tenaga PMI mencoba untuk melaksanakan peran dan fungsinya sebagai lembaga yang diamanahkan untuk menjaga ketersediaan darah gitu. Akhirnya ya kita tidak hanya pasif ya, menunggu kedatangan masyarakat, tapi kita aktif turun ke titik-titik di mana masyarakat mau membuka diri untuk melaksanakan kegiatan donor darah di wilayah masing-masing. Ya, betul. Nah, apalagi sudah mulai ini sekarang ini antusias lembaga-lembaga kemasyarakatan, keagamaan, pemerintah, swasta, perusahaan-perusahaan. Jadi kalau melihat daftar permohonan jadwalnya itu weekend full semua. Waduh, betul. Sampai pertengahan Januari itu kalau weekend itu udah susah untuk kita dapat jadwal di PMI. Kenapa? Karena tadi permintaan masyarakat luar biasa. Di perusahaan, di kantor-kantor pemerintah, kemudian di organisasi masyarakat dan di sekretariat kesehatan mereka. Mereka minta PMI datang dengan kekuatan yang terbatas. PMI mencoba untuk merespon keinginan masyarakat gitu kan. Walaupun tetap kita berharap lebih baik secara individu dan datang ke PMI karena 24 jam gitu kan, bisa datang kapan aja. Ini lebih bisa membantu PMI untuk menjaga ketersediaan darah. Meskipun kita juga nggak bisa menolak juga kalau ada permintaan. Betul. Tapi permintaan itu tidak berbarengan dengan permintaan masyarakat yang lain. Iya, betul. Nah kan dulu mungkin ada perubahan mungkin untuk peraturan sekarang. Kalau dulu gini, jadi di rumah sakit nih mungkin ada saudara kita lahiran butuh darah, nah itu ada langsung pendonor langsung nih kan, istilahnya menyumbangkan darahnya dari personal gitu. Kan kalau dulu kan harus di pusat ngambilnya gitu kan. Saya butuh sekian kantong, ada yang enggak yang istilahnya bantu donor, langsung ke pusat kan gitu. Nah, untuk sekarang ini di PMI Jakarta Utara ini Pelumpang gimana nih? Apa bisa seperti itu? Bisa, seluruh kota kabupaten di provinsi itu sudah bisa. Oh, jadi langsung transplantasi darah itu langsung ya, bisa ya? Donor darah, dan kita juga bisa minta darah. Tapi memang tetap syaratnya itu harus ada permintaan dari surat dari rumah sakit. Betul. Karena kan, pertama pastinya kalau pasien butuh darah itu pasien itu ada di rumah sakit. Iya, pastinya. Nah, untuk mengetahui si pasien ini butuh darah berapa kantong, golongan darahnya apa, jenis darahnya apa, kan dokter yang mengetahui. Maka harus ada surat keterangan dari dokter, permintaan darah dari rumah sakit, berapa kantong yang akan jelas.
apa namanya kebutuhannya darah dengan macam jenisnya apa. Betul. Dia juga nanti membawa sampel darah pasien. Jadi ada surat, ada sampel kayak tabung kecil itu. Betul. Nah, nanti PMI akan mencocokkan. Di darah pasien itu akan dicocokkan oleh kantong-kantong darah yang sejenis nih, misalnya golongannya A, kita ada kantong A diambil sampel darahnya dengan sampel darah pasien dicocokkan, karena tetap aja betul. Nah, proses pencocokan itu butuh waktu karena mesin yang mencocokkan. Iya. Saya lihat tuh kalau di laboratorium PMI itu ada 2 alat, yang satu 15 menit, yang satu 20 menit. Jadi memang nggak bisa kayak kita beli bakwan di warung. Iya, langsung ambil butuh duit dia gitu ya, langsung makan ya. Iya, betul. Kita bergantung pada mesin. Gimana mesinnya? Apakah darah yang akan dikirim ke rumah sakit cocok dengan sampel darah yang dibawa oleh keluarga pasien atau petugas rumah sakit ke PMI. Oh iya. Nah, itu butuh waktu. Dari alat kalau sudah start tunggu 15 menit. Oh iya betul. Nanti alat itu mengatakan oke cocok ya kan. Alat kedua pun menentukan juga itu kan. Start lagi cocok nggak? Kalau cocok oke bungkus. Berarti di PMI Jakarta Utara ini udah semua nggak ada ya? Udah siap komplit semuanya ya. Berarti kita masyarakat itu yang butuh darah itu nggak benar-benar sulit banget ya, nggak harus jauh kita ke pusat gitu di sini ini. Pelayanan darah kita 24 jam, baik itu donor maupun permohonan darahnya. Iya. Posko pelayanan bencana itu pun 24 jam. 24 jam. Bisa kapan saja. Kekuatan kendaraan kita dengan 3 ambulan dan 1 mobil jenazah didukung oleh teman-teman relawan yang siap siaga 24 jam. Insya Allah jika masyarakat nanti membutuhkan, nanti di screen mungkin ada nomor kontak ya. Oh iya, nanti bisa kontaknya langsung. Nomor posko PMI Jakarta Utara itu. Ya mungkin nanti butuh di Facebooknya, Instagramnya. Karena memang ini Bang Tajudin, ada satu yang nggak bisa kita rencanakan. Iya betul. Datang yang musibah itu nggak. Iya selalu datang seperti Pak. Mau tidak mau teman-teman memang harus sudah nge-set nih. Udah siap gitu ya. Iya betul. Kita nggak berharap ada bencana, tapi andai kata datang. Betul. Duga-duga kita bisa langsung siaga, telepon PMI, insya Allah teman-teman relawan posko 24 jam akan hadir. Amin, ya. Jangan lupa bila mana ada kebutuhan apa kita terus nanti kontak PMI langsung kita langsung ke pengurusnya. Yang Jakarta Utara juga jangan khawatir ya. Sekarang nggak perlu harus cari ke pusat kemana, ke utara udah siap semuanya, udah ready semuanya, udah bisa nanganin insya Allah semuanya kan gitu. Ini nih Bang Acang mungkin masalah kebutuhan masyarakat yang ingin mengadakan donor darah tapi nggak langsung di PMI ini, mungkin di lokasi mana, di sekolahan, di acara itu gimana? Nanti ada persyaratannya itu gimana? Ya kalau persyaratannya sih simpel sebenarnya ya. Kalau mau kerja sama dengan PMI pertama bersurat, ya perihalnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari masyarakat ya. Kerja sama donor darah. Dalam surat itu nanti ditentukan kapan waktunya, di mana tempatnya, kemudian disebutkan juga calonnya berapa. Oh gitu. Jadi yang siap yang mau istilahnya yang mau donornya itu harus berapa itu. Supaya nanti PMI menyesuaikan timnya kita kirim berapa orang, kemudian alat-alat yang kita akan kirim pun disesuaikan dengan calon. Iya, sama kantong-kantongnya itu dulu. Karena kalau misalnya contoh 100 calonnya, dia kita siapkan 6 bed ya kan, dengan 3 petugas, kemudian dengan tim dokter 1, tim register dan sebagainya. Oh calonnya 300 calon. Nah itu. Kalau kita bawa 6 kan ya nggak cukup pasti betul ya, terlalu ngantri ya nantinya betul. Sampaikan juga berapa calonnya sih gitu loh. Dan harus fair, kita jangan tiba-tiba disebutkan 100 katanya datang cuma 20 ya. Oh iya benar. Sayang gitu kan. Iya sayang benar. Paling dia memang harus prepare betul terkait siapa sih orang yang mau mendonor, berapa sih jumlahnya, disosialisasikan dulu, baru misalnya jumlahnya udah ketahuan, baru sampaikan ke PMI berapa jumlahnya. Oh seperti itu ya. Nanti saat sudah waktunya ya, karena ini masalah darah ya Bang Tajudin, darah ini unik. Nah iya. Itu ada waktunya nggak? Mungkin ada harus pagi atau mungkin sore sampai jam berapa gitu gimana? Betul. Jadi memang darah yang paling bagus dalam tubuh kita itu ya saat pagi. Pagi. Jadi pikiran kita masih fresh, jiwa kita masih stabil. Gitu. Nah donor itu emang gini, apa kita harus isi dulu, sarapan dulu, atau memang dalam kondisi kosong pun nggak ada masalah gitu? Mungkin ada sarapan.
Kalau pagi ya, kalau pagi hari. Kalau orang nggak sarapan, kurang istirahat, biasanya ntar pas screening kesehatan dia gagal. Tensinya rendah, HB-nya rendah, dan itu dokter melarang dia. Itulah dia bilang, saya bilang tadi disebut calon pendonor kan, karena belum tentu dia hari itu bisa mendonor. Iya betul. Saat diperiksa oleh dokter, HB-nya rendah, tensinya rendah, ya udah dia gagal. Gitu. Betul. Makanya saya bilang tadi tinggal disiapkan tempat yang ber-AC, ya kan? Kenapa? Karena memang ini darah. Oh iya, butuh ruangan AC ya. Kalau ruangannya panas apa sebagainya, darah yang sudah tersedot masuk ke kantong ini, dia akan cepat rusak kualitasnya. Gitu, jadi bisa berubah ya. Dan akhirnya menjadi sia-sia, nggak ada manfaatnya. Karena sel-sel di dalam darah itu mati gitu. Betul. Makanya tempatnya harus dijaga betul gitu. Dan kenapa AC? Karena biasanya kalau AC itu tempat bersih. Iya, iya. Karena menjaga juga dari unsur bakteri-bakterinya. Nah, kalau mulai di tusuk jarum ya kan, ada apa istilahnya itu ruang untuk bakteri masuk. Oh iya benar. Kalau tempatnya tidak ber-AC, panas, bakteri akhirnya bisa bermain-main di situ. Jadi kan. sayang ya, jadi darah kita yang keluar itu jadi belum tentu bisa digunakan ya. Betul. Tempat ber-AC. Betul. Agar biasanya tempat ber-AC itu bersih. Ya pastinya ya. Dan juga menjaga kualitas si darahnya. Ya betul. Dan membuat kenyamanan petugasnya. Iya, nyaman. Kalau pendonor masuk 10 menit keluar. Iya. Kalau petugas kan di dalam Oh, iya, benar berjam-jam ya. Hari pembuluh Iya, berjam-jam itu ya betul. Kalau jam pertama mungkin dia masih fresh, kalau tempatnya nggak berasa ya. Tapi betul. udah 2 jam kemudian, udah gak nyaman nih ya kan. Betul. Salah tusuk dia kagak dapet itu pembuluh darah ya kan. Mau dicari bisa 4 kali tusuk baru nemu gitu. Nah itu. Tapi kalau tempatnya berasa nyaman, jadi memang bukan berarti manja ya. Betul. Kita menjaga kualitas. Yang kedua, menjaga kenyamanan si petugas. Betul. Yang 4-5 jam dia harus berada di betul. dengan pakaian dokter yang berapa tebel gitu. Dan tugas dia kan tadi konsentrasi, fokus mencari pembuluh darah. Betul. Kenyamanan itu yang diharuskan. Iya harusnya. Jadi persyaratannya penting ruangan AC gitu. Misalnya daftar pendonornya itu jelas gitu kan ada 100 atau berapa gitu. Jadi untuk siapin itu. Nah, kelemahan anak muda itu kalau bikin acara itu mudah. Ya kelemahannya itu kurang tidur. Nah iya, besok mau donor darah, malam ini masih ngurusin begadang. Terus dia formulir pas tensi rendah karena kurang tidur. Jadi kalau kurang istirahat itu pasti rendah ya? Pasti rendah. Dan itu nggak mungkin untuk diambil darah. Nah itu juga tuh perkiraannya, apalagi kita di dunia motor nih ya, anak motor nih bila mana ada acara donor darah cukupkan istirahat ya, minimal tuh 4 jam kan minimal. Jadi akhirnya niat kita baik kita ini akhirnya tersalurkan dan darah kita juga jadi bagus kualitasnya gitu. Nah gini Pak Aceng, kita juga ngobrol tadi bilang PMI itu kan welcome nih, terbuka nih bahasanya tadi buat siapa aja bisa di sana. Kita kebetulan nih kan di anak-anak motor nih, dunia motor nih kan ada istilah mungkin kopsan, kopdar gitu ya. Mungkin di antara malam Sabtu, malam Minggu biasanya anak-anak kumpul-kumpul ngopi-ngopi gitu. Gimana tuh kalau di PMI itu? Silakan. Oh boleh ya? PMI ini milik semua. PMI ini memang ditugaskan untuk berdiri di seluruh kelompok, seluruh golongan, di semua agama, ras, golongan. Jadi teman-teman jangan pernah merasa bahwa itu bukan rumah teman-teman. Ya kan? Kemarin tuh PMI kerjasama dengan salah satu komunitas motor. Oh iya pernah. Kita bikin kegiatan Kingfest. Tujuannya apa? Tujuannya pertama waktu itu teman-teman ingin istilahnya menjaga bahwa peran teman-teman motor King yang katanya betul masing-masing inilah gitu. Betul. Itu kan katanya betul. Mereka kolaborasi dengan PMI membuat kegiatan sosial. Mereka ada sekitar 5.000 di luar biasa ya benar-benar. Dan mereka kumpulin donasi sekitar 25 juta mereka di luar biasa. Karena waktu itu bulan dana. Betul bulan. Terus mereka donor darah jadi yakinlah PMI ini tempat di mana teman-teman bisa menyalurkan tujuan-tujuan positifnya dan juga menjaga image positif. Jadi
terbuka betul PMI kepada masyarakat. Teman-teman ingin menjadikan markas PMI sebagai titik kumpul betul, checkpointnya sudah. Misalnya ya sekedar ngobrol, ngopi, mau pakai aulanya untuk musyawarah. Oh ya betul. Kalau kita ada forum-forum lah gitu lah. Ya betul. Dan itu biasanya ada periodisasinya. Ya betul. Atau selama periode itu ada musyawarah kerjanya. Ya betul. Mau pakai markas PMI silakan. Oh luar biasa tuh. Di lantai 3 itu aulanya itu nggak kalah dengan ballroom-ballroomnya hotel ya kan gitu. Jadi tempatnya layak, enak untuk ngobrol gitu kan. Sistemnya layak, bisa terdengar oleh semua peserta gitu. Insya Allah kalau teman-teman Soundbakers mau musyawarah kerja, siap, mau ngobrolin rencana program-program ke depan atau misalnya musyawarah tertinggi tahunan memilih siapa ketuanya, pakai. Alhamdulillah tuh para brother, ternyata PMI welcome banget, terutama di anak-anak motor semua, khususnya Soundbakers Jakarta Utara nih kan, kita di utara. Nah PMI juga di utara itu kasih fasilitas, jadi kalian jangan pernah sungkan, sekalian kita kopsan dan donor darah gitu, kapanpun tiap minggunya nanti ada di sana. Itu ternyata sekarang untuk yang saat ini mutu luar biasa emang. Bahkan kita dikasih tempat tuh buat acara, kita mungkin punya forum yang butuh ruangan ya. Jangan cuma di pinggir jalan doang nih. Udah sekarang nih, aduh kegeser. Debu bro, debu. Yang mana? Aduh terima kasih banget tuh Pak Ceng. Juga sama. Pokoknya siap. Kita tunggu. Teman-teman silakan mau ngambil spot di mana? Di depan, di halaman tuh ada kursi-kursi yang oke banget. Buat 4 orang ngobrol sambil bercanda-bercanda. Oke, siap. Aduh. Mau pakai yang resmi, ya kan, di lantai 3, lantai 2 bisa dipakai, gitu kan. Oke deh. Jadi seluruh sudut yang ada di PMI sekarang itu sangat instagramable. Cocok untuk kalau kita pengen foto-foto, selfie, posting di sosial media. Nah, gitu bahkan gitu. PMI bukan orang yang menyeramkan lagi sekarang. Dulu datang takut jarum. Nah, ternyata sekarang dibikin nyaman, kita bikin happy, bisa ngopi bareng gitu kan. Aduh, terima kasih banget untuk waktunya, Bang Acang. Semoga kita nanti bisa lebih ngobrol seru lagi, wawasan tentang PMI, dan kita mungkin dari Soundbakers ini salah satunya, kita juga mungkin jadi tim relawan dari PMI, bisa ngebantu semuanya kegiatan program-program PMI, ngedukung semuanya. Oke, terima kasih banyak kehadiran waktunya. Kita kembali ke Soundbakers Jakarta Utara, jangan ada dusta dan perselisihan di antara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.